Ya, pada saat ini beliau sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan kita almarhum Musonif bin Haji Musin, almarhum Ahmad Muhtar bin Musonif binti Haji Muhammad ini, kemudian almarhumah Walatus. Pada ini kita adakan untuk guru kita yaitu Ustaz Haji Abdullah Zakaria Al-Mahmud Mustaqim Surabaya bin Ahmad من الفاتحة إلى أرواح سادتنا صفدي أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عليهم. فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita harapkan keberkahannya guru kita bersama Kiai Haji Subhan Fauzi matta'anallah bituli hayatihi. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, rezeki yang melimpah. Juga para guru yang hadir bersama kita di pagi hari ini, Ustaz Sarwani, Ustaz Aminullah, Ustaz Hilal, dan para asatizah lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para asatizah semua dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan taufik hidayah untuk bisa bersama-sama hadir di majelis ta'lim Ba'alawi, dan ini bertepatan dengan pembukaan, ya, pembukaan setelah
beberapa waktu lalu kita tawakuf sementara untuk fokus kepada bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pertama, selaku DKM Masjid Jami' Darul Muttaqin, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena kesempatan atau kesediaan dari para jamaah sekalian yang hadir ke masjid kami, menambah kemakmuran masjid kami, menambah keberkahan masjid kami. Mudah-mudahan kehadiran dari jamaah sekalian membuat atau menyebabkan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua dan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, kami selaku tuan rumah memohon maaf jika dalam jamuan, dalam tempat yang kurang memadai, karena masjid kami masjid yang masih tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah muat buat jamaah sekalian. Mudah-mudahan ta'lim di sini nyaman, alhamdulillah, karena ya sudah ada AC dan lain sebagainya. Tetapi kami mohon maaf jika ditemukan kekurangan dalam jamuan yang kami sediakan. Terima kasih juga kepada guru kami Ustaz Subhan Fauzi yang memilih tempat ini sebagai pembukaan untuk Majlis Ta'lim Bang Alawi. Mudah-mudahan waktu-waktu yang berikutnya kita bisa terus mengambil manfaat dari Majlis Ta'lim ini, dari guru kita Kiai Haji Subhan Fauzi, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kami sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nungguin MC kagak mantun-mantun. Ketemu mantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya jawab salamnya kayaknya bagi saya kurang semangat banget. Waalaikumsalam wabarakatuhnya hilang. Lagi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daun salam dibuat opak, mau dijemur taruh di baki. Yang jawab salamnya kompak, mudah-mudahan panjang umur, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda sadaqa wa'dah wa nasara abda wa jadindahu hazamal ahzab wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyusatalahu bi rizqihi wa ayyunsalahu bi atharihi fa yasil rahimah. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Sarwani, nah boleh. Wa qala Sarwani boleh ya. Wa qala Allah udah, wa qala Nabi udah. Wa qala Sarwani, ya enak makan sop jamur, makannya dicampur mie. Kalau kita mau panjang umur, rajin-rajin silaturahmi. Silaturahmi kita lewat pengajian-pengajian yang digabung, ya. Kalau kita ke Pasar Keranji, di Pasar Keranji minum jamu. Ya, alhamdulillah kita pada ngaji, dengan ngaji nambah ilmu. Cuma kalau ngaji ke sono kemari, kalau ke Pasar Keranji beli kemiri, beli sedikit pasti diambilin. Kita ngaji ke sono kemari, dikit-dikit kita amalin. Ya, apa makalah Sarwani. Yang sama-sama kita hormati pembina ataupun guru kita Bapak Kiai Haji Subhan Fauzi LC. Mudah-mudahan sehat afiat, beliau panjang umur ya. Dan juga yang sama kita hormati ada Ustaz Aminullah, Ustaz Ja'far Mutakin. Ini cocok nih namanya Ja'far, belakangnya Mutakin, sesuai dengan nama masjidnya, Masjid Darul Mutakin. Ja'far Mutakin, Darul Mutakin. Ya, mudah-mudahan ketua seumur hidup ya. Ketua masjid seumur hidup nih mudah-mudahan ya. Saya kemarin ketemu Dr. Lepi waktu MC di rumah Ustaz Amir. Ustaz Lepi
orang tua ente guru aneh di EKM, guru bahasa Inggris. Mertuanya berarti mertua beliau juga guru matematik di EKM. Tapi saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa matematik, tapi alhamdulillah lulus juga ya. Di Sanawiyah lulus, di Aliyah lulus, nggak bisa matematik. Iya, S1 belajar bahasa Inggris, S2 belajar bahasa Inggris, tapi nggak bisa saya bahasa Inggris, lulus juga, alhamdulillah nilainya sama sama yang lain gitu ya. Keberkahan guru gitu, dekatnya sama guru gitu ya. Bagi saya tuh begini Pak, ya kalau kita nggak bisa pelajari pelajaran guru, kita deketin guru kita gitu. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Kiai Masuri. Ya, kata Kiai Masuri waktu saya ke rumahnya, pulang dari sini jangan pulang ke rumah, mampir ke rumah ustadz yang antum kenal, gak usah banyak-banyak, 1 atau 2 ustadz dah silaturahmi. Itu dia nyuruhnya begitu, makanya jadi keberkahan sekarang. Saya bukti dari omongan Kiai almarhum Kiai Masuri itu sekarang terbukti ya, keberkahan itu ada bagi saya. Bahkan kalau udah ketemu, bukan ketemu gitu aja, saya selfie tuh, siapa kayak dah Habib Uhud kayak Munawir Asli kayak selfie saya ya. Kalau diomelin baru seperti ya, sama itu Habib yang dicondet baru tuh ngomong, kagak diomelin, cuma dibilangin ini Sarwani moto mulu, gue jadiin menteri peranan wanita, lu katanya ganjen banget dikira gitu ya. Ya rata bini mah alhamdulillah. Juga yang sama kita hormati ada Ustaz Hilal Pudori ya, Ustaz Fahri, Ustaz Firdaus juga, banyak guru-guru lainnya dah ya, segenap para jamaah Masjid Taklim Ba'alawi yang datang dari mana-mana saja, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga yang alhamdulillah mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita semuanya ya, amin ya robbal alamin. Hari ini saya emang udah lihat di grup, udah niat mau datang, di Japri, gambarnya dikirim ke saya, insya Allah saya hadir, tapi ketiduran juga dikit dari Masjid Ikhlas, tidur beneran, bangun jam 9 ya. Istri saya nggak ada, sampai lagi di puncak, saya tidur dirian malam, lagi pisah ranjang, lagi di puncak 2 hari dia yang nginep ya. Tapi saya nggak pernah kesiangan karena ada alarm ya. Saya jujur ya, demi Allah tuh ketika bukan dari pengajian, saya awalnya dari Mbak Alawi ini diajak jalan-jalan waktu itu ya, ke Panjalu sama Pamijahan ya. Yang istri saya ikut gitu, nanya lagi istri dia, Mbak Alawi kagak pergi lagi, ntar beloman lu, bentar baru kemarin gitu, baru pergi, nanyain lagi. Yang alhamdulillah pergi lagi kita kemarin ya, alhamdulillah. Ini hari kalau ada saya ajak gitu ya. Alhamdulillah jadi keberkahan. Ini berapa menit saya ngomong, 5 menit aja ya. Buat semangatin. Kultum ada 3. Kultum kuliah 7 menit, ada kultum kuliah seserah antum, ada mau maghrib buka puasa, kultum kuliah tunggu makan. Tunggu makan. Hadirin jamaah sekalian, selain puji syukur kita panjatkan Allah SWT, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dia yaumil qiyamah dia termasuk umatnya yang mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Hadirin, kalau kita pikir-pikir ya, kita ngaji atau kemari, mau dapat apa kagak, mau jadi pinter sama kagak gitu, yang penting cari keberkahannya ya. Bahkan kalau kata Habib Ahmad ngomong bahasa itu, bukan hanya keberkahan ilmu, keberkahan dari guru, keberkahan dari teman-teman, keberkahan dari apa yang ada, jadi keberkahan semuanya tuh ya. Kalau kita keberkahan kita kan tahunya ketemu guru doang berkah, ketemu dapat ilmu. Kalau ibu-ibu nambah berkahnya, karena ibu-ibu bapak-bapak lain. Kalau ibu-ibu kemana-mana bawa tas, bapak-bapak enggak, betul. Kita berkahannya lain. Makanya ibu-ibu udah ada ibu-ibu namanya punya gerakan anti mubazir. Gerakan anti mubazir, ada akekahan bawa tas. Yang punya rumah baru bilang, ayo ibu masukin dah kuenya, belum disuruh udah habis sudah. Anak itik makan tikus, tikusnya ada di atas. Anak itik dimakan tikus, tikusnya ada di atas. Nggak ada plastik bungkus, masukinnya ke tas. Ya. Hati-hati bu, air mineral gelas baru diminum dikit dulu pak, dimasukin ke dalam tasnya. Habis tuh kue pada berenang di dalam tas. Ya, jadi kita cari ilmu ya, ada dikit-dikit kita amalin. Kadang-kadang maaf ya, yang sesuatu yang seperti kita lakukan sehari-hari kita lupa gitu kadang-kadang ya. Saya waktu di villa kemarin nanya, ada ibu-ibu saya pancing bapak-bapak itu, rukun sholat kan ada 13 tuh yang dia dari mulai niat sampai salam tuh banyak. Itu kan cuma kebagi 3 doang ya, terbagi 3 bu ya. Ini saya ingat banget kalau almarhum Ustaz Abrojak Abdi itu 3 sani gitu-gitu apa naicing. Yang pertama rukun kolbi,
Yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Ya, qauli, fi'li, qalbi. Tuh. Ingetin nih kata rukun qauli cuma satu, niat kata dia. Rukun fi'li gerakan. Oh, kita bergerak-bergerak namanya rukun fi'li. Rukun qauli yang diucapkan. Emang ada yang diucapkan? Ada kata dia gitu. Ada 5. Ini saya bukan ngajar nih, ngasih tahu, makanya sono kemarin jadi inget-ingetin gitu. 5. Yang pertama takbiratul ihram. Ada orang dari pertama hampir habis bayang mingkem. Kagak boleh mingkem. Mengapa? Nah kan ada yang harus diucapkan. Saya kalau sholat berjamaah nih Isya misalnya giliran Ustaz Yazid ngajar atau Ustaz Khorik Mualik ngajar. Kalau dia kan gak imam, dekat saya tuh kadang-kadang baca Fatihah kedengeran tuh. Lagi rakaat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedengeran. Rakaat ketiga keempat kedengeran. Makanya jangan mingkem dibaca. Ya, kata pertama takbiratul ihram, yang kedua baca Fatihah. Oh. Baca Fatihah jangan mingkem. Gimana dolin om. Itu baca Fatihah. Sendiri juga baca Fatihah zuhur, asar baca Fatihah. Mulut kita jangan mingkem. Ya. Apalagi tahiyat. Terus salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir salam yang pertama. Tuh harus jangan diem at-tahiyat. Nah, ini kalau kita ke sono kadang-kadang maaf ya. Ngaji ke sono kemari enggak dipakai, maka jadi enggak sia-sia kita ya. Jadi sia-sia. Bapak, Ibu hadirin sekalian, yang kedua maaf nih karena ini kan pengajian kita ini bukan pembukaan ya, pembukaan dari pertemuan. Ya, jadikan pertemuan ini selain ajang silaturahmi ya, selain itu kita jadi ajang cari ilmu. Kan habisnya guru kita ngomong nih, kalau tadi dari rumah kita ngomong tuh mudah-mudahan saya mau ke Masjid Darul Mutakin nih ya, sekalian saya niatin untuk mencari ilmu begitu ya, biar ada pahalanya ya. Kayak Haji sampai anak kayak Syukur Makmun ya, dia ngomong tuh waktu di masjid itu, Masjid Al Barokah Maulid, saya ingat banget tuh, Masjid Joko Korean depannya ada pohon salak katanya. Di pohon salak ya Ustaz Amin ya, kok ada pohon salak kata gitu. Itu bukan pohon salak, ada di hadis katanya gitu. Mansalaka ya kan, mansalaka tariqon ya tamisu fi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang berjalan dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Tuh. Tadi dibahas lagi sama Habib Toha gitu. Siap tuh ada jalan menuju surga adalah ilmu. Jalan menuju surga ilmu. Mana bisa kita ke jalan mau ke surga tapi nggak tahu ilmunya. Tuh. Makanya jalan menuju surga ilmu. Saya mikir-mikir tuh Habib Toha bilang dari hadis itu ya, jalan menuju surga adalah ilmu. Pantun tuh. Di pinggir jalan ada pohon mangga. Di bawah pohon mangga ada yang jual jamu. Kalau kita jalan menuju surga, kuncinya adalah mencari ilmu tuh. Emang Pak, kalau kita ngomong masalah surga udah enak aja. Ngarep-ngarep kita masuk surga, tapi kita nggak ngarep-ngarep nyari amal buat masuk ke surga, kan begitu. Mestinya kan pengen banyak masuk surga. Ini kalau saya ibaratnya jamaah jangan kayak bedul lagunya. Bedul tau gak bedul? Ya, bedul masih kecil, masih TK. Ngaji di pengajian habis asar Ustaz Dausi, emaknya lagi angkat jemuran, bedul ngaji gitu-gitu. Iya nih lagi siap-siap mak kata gitu. Namanya ngaji habis asar kan pulangnya sore kadang-kadang. Kata ibunya bener juga sih. Dul, pulang ngaji jangan kemana-mana. Awas dulu katanya. Udah sore ntar maghrib baru pulang kata gitu. Enggak mak, pokoknya habis ngaji bedul pulang. Habis ngaji bedul pulang. Ngaji dah tuh. Nah gurunya murid banyak kan. Kira-kira jam 5 lewat selesai ngaji. Gurunya cerita masalah surga. Anak-anak mau masuk surga gak? Surga itu tempat yang enak. Mau apa aja tinggal bilang. Mau susu datang, mau jeruk datang. Udah bayangan gurunya serangin tuh, surga enak dah pokoknya. Pokoknya nak kamu mau masuk surga tempatnya enak dah gitu. Cerita selesai, gurunya nanya. Anak-anak, surga enak gak? Enak gitu. Mau masuk surga? Mau. Coba yang mau masuk surga angkat tangan. Angkat tangan semua. Kecuali bedul gak angkat tangan. Coba semuanya angkat tangan. Gurunya liatin dah kok bedul gak angkat tangan. Tanya, ayo yang mau ke surga angkat tangan. Angkat tangan semua. Bedul kagak. Gurunya nanya, bedul kenapa gak angkat tangan? Maaf guru, kata ibu saya pulang ngaji jangan kemana-mana gitu.
Pulang ngaji jangan kemana-mana, dipikir gurunya mau ajak ke surga habis ngaji kali itu. Kenapa saya bilang begini? Karena kita tuh nggak sekarang apa yang kita lakukan. Imam Ali karamallahu wajhah udah bilang tuh, takwa itu khauful jalil wal amal bima fitanzil wal istidadu liyaumir rohil. Itu wa istidadu liyaumir rohil, kumpulin amal tuh. Kumpulin amal, karena kita meninggal dunia yang ikut emang 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahli pemilik kita, harta kita, amal kita. Payar ji asnani, yang 2 pulang. Kapan pulangnya? Selesai pemakaman. Udah semuanya di kuburan rapi, semuanya pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu. Ahli familinya, anaknya, tetangganya habis nguburin. Siapa yang mau nungguin sampai situ sampai malam? Pulang semuanya itu habis nguburin. Ya, wa maluhu, hartanya. Nah, kalau udah meninggal dunia, kalau kayak saya nih misalnya, saya gampang contoh. Sarwani meninggal diturun Depok. Motor saya yang biasa saya pakai, pasti kan anak saya pakai tuh naik motor sono. Nah, saya di mobil ambulan, anak-anak di motor saya, mobil pada ikut ke sono. Selesai makam kan pada pulang. Tuh, pada pulang. Anak-anak muda biasanya kalau nguburin jauh demen banget dah. Modal bendera doang nggak pakai helm, girang. Coba. Saya ingat banget cerita tuh, burin di Depok. Nguburin semangat banget. Begitu pulang kan masing-masing. Dia bukan ke kuburan, udah ngumpul di warung. Nah, orang udah rapi di kuburan kagak ada orang, di warung kagak ada orang, dia bingung dah. Nah, ada temannya pulang, mana bertiga, nggak pakai helm, bendera kagak ada. Lu punya juga, punya, beli bendera sama Ji. Tuh, beli bendera kuning, ikat lagi dari mula, pulang dah tuh di bertiga. Oh, kagak ada apa-apa, orang nanya mana mayatnya, belakang. Nyampe mayat dalam selamat, bendera kuning doang modalnya. Tuh, girang anak muda, makanya ketika kita meninggal dunia, amal yang akan menolong kita. Ya, sekarang nih kita lagi nyari amal nih. Ya, nyari amal apa sih? Ya, amal soleh maksudnya bagian gitu ya. Ketika kita kerjakan sehari-hari, tidak cukup kita dengan hablum minallah ya, tapi juga hablum minanasi juga cakep gitu ya. Kalau kata kita nih, sholat 5 waktu, alhamdulillah ya. Ada tahajudnya, ada duhanya, ada zikirnya, semuanya berkaitan dengan Allah cakep. Tapi kaitan dengan manusia juga harus cakep juga. Ada sama tetangga pada akur, sama ini pada akur, kan enak gitu jadinya ya. Silaturahminya kuat, jadi nambah gitu ya. Nah, yang terakhir nih ya, ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan yang kita lakukan ya, maka kalau kata saya nih, jangan lepas dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita kemarin sebulan penuh bulan Ramadan suruh puasa yang kita lakukan punya tujuan agar kita menjadi orang bertakwa ya kan, la'allakum tatakun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Kapan jadi orang bertakwa? Setelah puasa sampai dengan Ramadan besok pun ya tiap hari bertakwa. Takwa itu artinya apa? Intisarul awamirillah wa jinabun, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Tuh. Takwa namanya. Kenapa enggak la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi beruntung? Ya, ada sadaran ayat yang saya baca tuh, ternyata Pak hadirin sekalian, Bu, ternyata orang bertakwa orang yang disiapkan surga. Tuh. Tadi kan kita mau surga kayak bedul tuh nggak mau. Ternyata kita orang nih yang bertakwa yang disiapkan surga. Mana buktinya? Surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada ampunan Allah dan kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh. Ayo dah, jadi orang bertakwa, udah siapin surga tuh ya. Yang kedua, ini kan kita kumpul di sini berbeda-beda suku nih. Ada yang kemarin mudik punya kampung halaman ya kan, yang tadinya nggak kenal jadi kenal kan. Emang udah Allah firmankan dalam surat Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kalau saling kenal mengenal tuh enggak dipandang sama Allah, yang dipandang mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisiku kata Allah adalah orang yang bertakwa. Oh. Paham ya? Ya bertakwa lagi. Nanti suruh puasa aja dan bertakwa. Nih khotib aja dalam rukun khutbah harus menyampaikan wasiat takwa. Usikum wa nafsi
Bittaqwallah, berwasiat, menyampaikan wasiat takwa, pesan takwa kepada jamaah. Tuh. Untuk Ustadz, saya orang miskin. Oh, takwa juga. Harus bertakwa miskin. Kaya juga harus miskin. Enggak, kaya juga harus bertakwa. Kata siapa? Kata Oma tuh lagunya ada. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Ada kan ya? Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada gitu. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Ada kan lagunya ya? Derajat manusia di sisi Tuhannya tapi karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Tuh. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Yang tak punya bertakwa, yang punya juga bertakwa. Tuh. Sekarang ngapain dah kita? Oh, dia bertakwa, kumpulin amal. Beberapa tahun lalu semasa hidup almarhum Uje pernah cerita anekdot. Ya udah pernah dengar, mungkin ada yang lihat status saya, ada tuh. Ah, gua udah lihat di status gitu. Nggak apa-apa, yang belum kan bisa jadi kuat ya. Apa kata Uje? Depan saya ngomongnya. Tapi dia di TV, saya di luar, kan depan saya namanya. Ya. Kemarin haul yang ke-13 saya datang di makam karena ada acara 2 di makam sama di rumahnya di Mangga 2. Ya, saya datangnya di makam. Di WA sama adiknya, namanya Ustadz Fajar Sodik. Ya, Ustadz Sarwani datang ya, gitu. Ya udah siapin nih kaos Uje gitu. Saya dikasih tuh waktu pulang. Ya, kata Uje begini. Ada seorang raja manggil 3 orang menteri. Manggil 3 orang menteri. Tiga-tiganya menteri dipanggil suruh bawa karung kosong. Bawa karung kosong. Mbak datang ke sana. Begitu datang, kata raja, "Ma bawa karung nggak?" "Bawa." "Ini bawa." "Ya. Tolong besok hari Senin karungnya isi dengan berbagai macam buah." Besok kan hari Senin nih. Jam 8 saya tunggu di sana, karungnya isiin ya berbagai macam buah. Kata menteri, "Iya Pak." Menteri yang kedua, "Iya Pak." Menteri yang ketiga, "Siap Pak." 86 tuh. Ngomongnya depan raja. Ngomongnya, "Iya, siap gitu. Ya udah, kalau siap balik ke tempat tuh. No. Di luar istana punya pikiran yang beda-beda. Padahal tadi bilang siap. Menteri yang pertama di luar istana dalam hatinya mengatakan begini, "Saya akan isi karung saya dengan buah-buah yang bagus. Jeruk bagus, pisang bagus, salak bagus. Saya harap raja melihat apa yang saya bawa dan menikmati apa yang saya bawa." Tuh. Kata siapa tuh? Menteri yang pertama. Kata menteri yang kedua, Tuan Raja, di istana banyak buah. Nggak mungkin lah dimakan buah yang saya bawa. Maka besok karung ini akan saya isi dengan buah yang busuk. Mangga busuk, salak busuk, ya pokoknya judulnya buah yang busuk. Paham nggak Bu? Jadi menteri yang kedua mau isi apa? Buah yang busuk. Menteri yang ketiga lain lagi. Dalam hati mengatakan, Tuan Raja orang sibuk. Pasti besok dia punya urusan. Ya, punya pekerjaan di luar, pasti kita ditinggal gitu. Pokoknya Raja orang sibuk dah. Ya, mungkin ada kunjauan kemana gitu. Maka karena saya tahu Raja orang sibuk, maka besok karung ini saya akan isi rumput. Isi apa? Isi rumput. Paham ya? Tapi udah selesai belum? Belum dibawa. Tiga-tiganya Seninnya datang dah tuh ke ruang tamu istana. Para menteri, gimana sehat? Karung? Oh iya. Kenapa Raja bilang oh iya? Karena karungnya masih penuh, isinya dilihat diikat, nggak dibuka ya. Tapi begini Pak Menteri, saya minta maaf ya kata gitu. Kenapa Tuan Raja? Saya ada urusan, saya mau pergi. Tuh, bener kan? Mau pergi, saya ada kunjungan, mau ke Rasa Mala kan gitu ya. Misalnya ya. Tapi Bapak Menteri saya tinggal. Lah kok Pak Menteri tinggal Pak? Iya, tenang aja. Sebelum saya tinggal, saya panggil keamanan istana. Keamanan istana, sini sebentar. Ya Tuan Raja, ada apa? Tolong Bapak-Bapak Menteri masukkan ke penjara 1 kamar 1 orang. Jangan dikasih makan sampai saya pulang. Biar dia makan apa yang dibawa. Apa yang dibawa. Oh ya, nanti kasih pisau aja. Kasih pisau. Mereka pada bawa buah, kata Raja gitu. Mereka bawa buah. Masuk dalam 1 kamar 1 orang. Kasih buah. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu pikiran yang enak menteri mana? Menteri yang pertama buahnya bagus-bagus. Tuh. Menteri yang kedua ngapain? Milih yang busuk dibuang, yang matang, yang bagus dimakan. Menteri yang ketiga mandang pisau, ya Allah, nyesel banget saya gitu. Ini kan satu cerita yang ujungnya apa? Kalau di anekdotan, penjara laksana kuburan. Karung laksana umur kita. Isi karung laksana amal perbuatan kita. Tuh. Mau diisi apa karung kita nih? Amal kebaikan yang banyak, yang bagus-bagus, kayak menteri pertama silakan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kerjain yang baik-baik, begitu.
Pak Ustadz, saya hobinya mancing. Silakan mancing. Biar jadi baik apa? Bawa aja tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan bawa Bu Yasin. Bu Yasin repot, lihat Bu Yasin pelampungnya dimakan ikan kagak lihat. Kalau jadi nggak apa-apa gitu. Jadi banyak-banyak ingat Allah ya. Apapun kebaikan seperti yang pertama. Menteri yang kedua Pak, menteri yang kedua itu ada kebaikan-kebaikan tapi dia juga melakukan kejahatan. Misalnya STMJ namanya, sholat terus maksiat jalan. Ke masjid pakai sendal kawat, pulang-pulang pakai sendal mengkilat. Sendal orang cakep banget dipakai sama dia. Sendal dia jelek ditinggal. Maksudnya baik dikerjakan, buruk dikerjakan. Jadi dua-duanya dikerjain. Nah, menteri yang ketiga parah tuh Pak. Parahnya apa? Nggak ada kebaikannya udah. Ya, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Gak ada kebaikannya lakukan menteri yang ketiga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir mau kayak menteri pertama, ayo kita amal kita yang baik-baik kita kumpulin, nanti di dalam kubur kita gak akan menyesal. Ya, ini saja barangkali yang saya sampaikan. Waktu sudah siang. Ya, nanti memang ada tuh guru kita nanti yang nambahin. Saya mohon maaf Pak, kita baca Fatihah sekali lagi buat yang lagi sakit, semoga Allah angkat penyakitnya ya. Di antaranya saya punya kawan Ustaz Ruslan Sasidik yang lagi di ruang ICU Rumah Sakit Tebet, semoga diangkat penyakitnya, dan juga buat yang lainnya yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya ya. Dan juga untuk almarhumah daripada muassis masjid ini, di antaranya almarhum Ustaz Mukhtar ya. Mudah-mudahan mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kubur jadikan raudhah min riyadil jannah. Fatihah ketiga kita kirimkan untuk pengurus yang baru Ustaz Ja'far Mutakin ini ya, bersama jajaran pengurus, mudah-mudahan bisa amanah melaksanakan tugasnya di Masjid Darul Mutakin ini. Ala hadiniyah wa bil sallallahu ala hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jemur keripik di tengah sawah, jemurnya di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجمها تجمي يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ila al-hadd. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin hadirat
bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para guru-guru kita yang hadir, alhamdulillah, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Sarwani, apa titelnya? Titel MBG MBB ada bingung titelnya ya. Titel aneh LC lulusan Cibinong kalau aneh. Ya mudah-mudahan. Kemudian Ustaz Ja'far Shadiq, ya, kemudian Ustaz Ja'far Muttaqin, kemudian Ustaz Khilal Khudari, ya, dan juga ya dari jamaah kaum ibu juga sama. Ya mudah-mudahan perkumpulan kita pagi menjelang siang ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan izin Allah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka taklim bulanan kita yang keempat sudah, ya, udah urutan yang keempat, ya, putaran yang kedua ini. Nah, kita bertempat di Masjid Darul Muttaqin, ya, pembukaan kita. Jadi kita pembukaan di sini, nanti 3 bulan ke depan di Al-Ma'mur, Saibul Baitnya Ustaz Sarwani, ya, kemudian penutupan lagi ya, penutupan lagi entah di mana, dan ntar kita bicarakan dulu, ya. Jadi ngaji tak usah pakai lama kalau goblok juga. Ya, gaji sebentar aja. Setiap minggu kan kita sudah ngaji, ya. Ini ngaji bulanan ini setahun 3 kali, tujuannya silaturahim doang, ya. Tujuannya untuk silaturahim, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, biar kita saling mengenal antara yang satu dengan jamaah yang lain. Itu aja intinya, ya. Kalau ngaji kitab kita udah di masjid masing-masing, ya, ngaji kitab-kitab udah semua. Di sini kita cuma ngumpul dan silaturahim. Saya teringat yang terpenting nih dalam hidup kita di dunia, ya, sesungguhnya Allah itu memberikan kebebasan kepada semua hambanya. Dalam arti apa? Ente mau beriman silahkan, ente nggak mau beriman silahkan, ente mau jadi orang yang taat silahkan, mau jadi hamba Allah yang selalu maksiat pun silahkan, ya. Kita mau taat, kita mau beriman kepada Allah, Allah udah maha agung, Allah udah maha tinggi, ya. Kita mau berbuat dosa dan maksiat kepada Allah pun, ya, tidak mengurangi kemahabesaran Allah, kemahatinggiannya Allah dengan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggal pilih kita mau jadi orang benar apa orang nggak benar. Yang terpenting 4. Wa qala ba'du salaf, ya, telah berkata sebagian daripada orang-orang salaf, ulama-ulama salaf mengatakan arba'atun la tuhmiluhum. Ada 4 perkara, 4 hal kita hidup di dunia ini yang tidak boleh kita sia-siakan. Yang pertama apa? Ya, waladatka fa innahuma jannatuk. Yang pertama yang enggak boleh kita sia-siakan adalah kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya kedua orang tua kita ini adalah surga bagi kita. Ya, ini orang tua. Jadi makanya sungguh teramat beruntung kalau kita masih punya orang tua, kita masih sehat, masih hidup, ya. Nah, kita bisa memandang wajah orang tua kita, kita masih, ya, sayangin orang tua kita, kita perhatikan orang tua kita. Sebab surganya kita nih sebagai anak adalah letaknya di dalam kedua orang tua kita. Bahkan ridallah bi rida walidain, sukhtullah bi sukhtil walidain. Ya, ridhonya Allah, ridhonya orang tua kita. Ya, marahnya Allah adalah marahnya orang tua kita tuh. Ya, makanya sayangin, perhatikan. Ya, makanya anak kalau bakti kepada orang tua, jangankan berbuat baik, kita mandang orang tua kita saja, mandang
tapi dengan pandangan yang penuh kasih sayang, ini sama dengan kita mendapatkan pahala haji. Itu baru mandang doang. Kalau setiap saat kita mandang, maka ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah bagaimana? Saya mandang ibu saya bukan hanya sekali, orang tinggalnya satu rumah, ya tinggalnya satu atap, bahkan setiap saat saya melihat wajah orang tua saya. Ketika duduk saya lihat, ketika dia di dapur saya liatin, ketika saya pengen tidur, dia mau tidur saya liatin. Tiap hari bahkan 100 kali saya memandang wajah ibu saya. Apakah saya dapat pahala haji 100 kali ya Rasulullah? Naam, kata Nabi. Tuh, ya makanya beruntung banget ya orang yang masih punya orang tua, baik yang masih satu atau dua-duanya masih ada, luar biasa. Sayangin kedua orang tua kita, ya berbuat baiklah kepada orang tua kita, sebab surganya kamu adalah orang tua kita. Bahkan semua keramat yang ada di dunia, tentu lebih keramat adalah orang tua kita. Ya, nah ini yang pertama. Ini jangan kita sia-siakan. Kemudian yang kedua, wa waqtuka fahuwa umruk. Yang kedua adalah waktu. Jangan kita pernah sia-siakan waktu atau umur kita. Ya, waktu dan umur kita setiap hari itu berjalan, terus berjalan, berganti bulan, berganti tahun, bertambah umur kita lagi, bertambah umur lagi kita lagi. Kita nggak sadar, tahu-tahu umur kita udah mau dikit lagi pala 5 umpamanya. Kayaknya baru kemarin ya, kita baru sadar umur kita sudah pala 6. Yang kita pikirkan amal apa yang sudah perbuat, amal ketaatan apa yang kita telah perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan umur yang saat ini kita jalanin. Ini umur jangan disia-siain. Ya, waktu jangan dibuang-buang. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, bisa berbuat amal soleh, bisa melakukan ketaatan kepada Allah, jangan kita tunda-tunda untuk berbuat amal soleh. Waktu kebetulan masih banyak waktu luang, kita manfaatkan waktu luang kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu adalah umur. Ya, kita nggak tahu tahun depan kita masih hidup atau tidak. Ya, kita nggak tahu besok kita masih sehat atau kita sakit besok, kita nggak tahu. Ya, jadi umur yang saat ini kita jalankan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, untuk perbanyak amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umur. Ya, kemudian yang ketiga, ya jangan sia-siakan cita-cita kita. Hidup itu harus punya cita-cita. Orang kalau hidup di dunia dia nggak punya cita-cita, hampa. Mau ngapain tujuan lo hidup di dunia? Ya, mau jadi apaan kita hidup di dunia? Lo mau bagaimana hidup di dunia? Kita harus ada tuh. Ya, kita harus punya ya cita-cita. Ya, sebab ya untuk kita melihat ke depan, ya kita itu akan seperti apa nantinya. Ya, kalau kita hidup nggak punya cita-cita, ya udah. Ya ke sono kemari, nongkrong sini, nongkrong sono, nggak pukul lagu. Ya nggak pukul lagu. Ya, jadi hidup kalau nggak pukul lagu begitu tuh, ngayap aja kerjaannya. Habis nggak punya cita-cita. Tapi kalau punya cita-cita, ya, nah, gua harus begini tahun ini, tahun ini harus jadi begini, harus seperti itu. Ya, nah ini insya Allah apa yang kita cita-citakan ini akan berhasil. Sebab dengan kita punya cita-cita yang tinggi, kita akan ikhtiar, kita akan semangat ya mengejar supaya cita-cita kita benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian yang terakhir ya kata ulama mengatakan wasihhatuka fahuwa ra'sul malika. Dan kesehatan yang diberikan oleh Allah ya adalah ra'sul mal, modal bagi kita. Orang kalau sehat enak gak? Enak. Ya, kita ngaji di mana aja kuat kaki kita. Ya, kita mau ziarah kemana aja sanggup bagi kita, sehat. Kita mau sholat berjamaah ya di mana aja kita mampu, sebab Allah kasih nikmat sehat kepada kita. Jangan di saat kita diberikan nikmat sehat kita lalai. Hatta majlis taklim masjid depan rumah kita masa buduk dia.
Ya, padahal saat itu apa? Sehat, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan pendengaran, penglihatan yang normal. Tapi apa? Dia nggak belaga, nggak dengar adanya majelis. Dia belaga, nggak melihat adanya majelis depan mata. Ya berat banget. Nanti di saat dia udah nggak bisa jalan, di saat dia sudah sakit, baru dia nyesel. Ya, dulu gue coba kemarin tuh dulu ada majelis taklim. Ya, di Darul Mutakin ada Ustaz Jafar, Ustaz Zuban pada ngajar. Gue kenapa nggak ke situ dulu ya? Sekarang gue udah begini, jalannya nggak bisa. Ya, gue udah begini. Nah, baru kita akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Ini jangan sia-siain waktu sehat kita, manfaatin sebaik-baiknya ya untuk kita mengerjakan ketaatan, untuk kita hadir di majelis-majelis, untuk kita banyak mencari pahala-pahala. Sebab dosa kita ini lebih banyak dibanding kebaikan. Makanya kata Imam Ghazali, siapa orang yang umurnya sudah melewati batas 40 tahun tapi kebaikannya belum bisa menutupi kejelekannya, kejelekannya lebih banyak dibanding kebaikannya, fal yatajahaz annar, maka siap-siap tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita introspeksi diri ya, selama ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kekuatan, umur kita semakin bertambah ya, kita pikirin amal apa yang sudah, amal kebaikan apa yang sudah kita kerjakan, banyakkan kejelekan atau kebaikan. Apakah kebaikan kita sudah menutupi kejelekan yang pernah kita lakuin? Belum. Kalau kejelekan kita masih banyak, belum bisa menutupi ya, kebaikan kita belum bisa menutupi kejelekan kita, perbanyak lagi amal soleh kita, hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Insya Allah kejelekan kita akan terhapus dengan kebaikan yang kita kerjakan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Ya, ini 4 ini kata Rasulullah. Ya, kata ulama-ulama as-salafun saleh. 4 jangan kita sia-siain. Orang tua kita, ya, kemudian umur kita jangan kita sia-siakan, kemudian cita-cita kita, ya, kemudian yang keempat adalah waktu sehat kita. Ya, jangan kita sia-siakan hidup di dunia ini. Ya, kalau kita manfaatin 4 itu, insya Allah ya kita termasuk orang yang beruntung, ya, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya hanya ini saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, mari kita baca suratul Fatihah ya, khusus untuk almarhum Haji Nursin bin Suhaimi, almarhumah Siti Khadijah binti Haji Musannif bin Haji Nursin, kemudian Ahmad Mukhtar bin Musannif, Tahir bin Musannif, almarhumah Siti Rabiah binti Musannif, almarhumah Nya'ami binti Suhaimi, kemudian Husnah ya binti Haji Muidi, kemudian almarhumah Mardiyah binti Haji Marzuki binti Mandor Najihon. Ya, semoga almarhumah yang tadi kita sebutkan dan juga orang tua kita ya yang telah tulang ke rahmatullah semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya kana wa ya kana kiranya hanya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. وفعنا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة تلنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم يا واسع الرحمة والمغفرة اغفر لنا ولجميع أهل القبور، اغفر لنا ولجميع أهل القبور، اغفر لنا ولجميع أهل القبور، خصوصا المكتوب في هذا القرطاس
anta ta'lamu bi asma'ihim. Allahumma arfa' darajatihim fil jannah wajma' bainahum wa bainal anbiya wal mursalin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pancing Betawi. Jengkol kan ki, jengkol ki. Jangan jengkol. Wes.